Ada sebuah camp yang khusus mengumpulkan para anak-anak yatim. Camp tersebut melatih mereka hingga menjadi seorang agen berspesialis dalam membunuh. Semua agen ditandai dengan kepala yang gundul, plontos gundal gandul dengan tato berbarcode di belakang kepala. Mereka semua tak bernama, namun dengan barcode itu banyak orang memanggil mereka dengan agen bernomor. Dan MC kita kali ini disebut dengan agen bernomor 47. Lalu adegan berganti ke suatu kejadian di Nigeria. Dan itu beberapa tahun setelah para bocil-bocil itu telah dewasa. Sebuah organisasi kriminal sedang digegerkan oleh pengkhianat di antara mereka. Dan dengan bantuan seseorang, salah satu dari mereka berhasil menemukan si pengkhianat. Namun di tengah sang pemimpin menginterogasi, dirinya merasakan kejanggalan. Dan lalu meleduk. Ternyata mereka telah dijebak oleh agen yang telah membantu mereka, yang tak lain dia adalah agen 47. Beberapa hari kemudian, dua orang Interpol dari London, yaitu Inspektur Mike dan rekannya Jerkins, datang ke Nigeria berniat melakukan investigasi atas kejadian pemusnahan para teroris itu. Mereka yakin jika dalang dibalik semua kejadian itu ulah seorang pria yang selama 3 tahun ini mereka cari. Namun pihak berwajib di sana menepi semua argumen itu dan mengatakan jika semua itu perbuatan bom bunuh diri dari pengkhianat di antara mereka. Adegan pun berganti ke agen 47 yang tengah santuy setelah keberhasilan misinya. Dan di tengah makboynya, 47 hendak diculik oleh tante-tante. Namun dirinya tak tergoda dan malah kewaspadaannya semakin meningkat. I'm June and you are? 47 pun bergegas kembali dengan menyebar senjata-senjata jebakannya. Setelah menyiapkan jalur pelarian, 47 lalu melaporkan keberhasilan misi ke agen informasi sehingga dirinya cair dan bayaran. Setelah itu operator menawarkan sebuah misi baru, yaitu pembunuhan di tempat umum. 47 pun mengambil misi tersebut sehingga operator menunjukkan detail misi itu, yang tak lain menargetkan Presiden Rusia yang bernama Mikhail Belikov. 47 pun tancap gas. Setelah menjalankannya, 47 berniat meninggalkan kota, namun agen informasi menghubungi jika misi 47 mengalami kendala dengan adanya seorang saksi bernama Nika. Mendengar itu, 47 pun mulai OTW menumpas itu saksi. Namun 47 mengurungkan niatnya sebab setelah mata mereka bertemu, si Nika ini seperti tak mengenali 47 sebagai pelaku penembakan. Di tengah itu juga sebuah peluru menargetkan dirinya, tapi 47 selamat sehat walafiat. Setelah itu 47 kembali untuk melaporkan kejadian tersebut hingga dirinya mulai curiga jika telah dijebak. Namun agen informasi memperlihatkan jika Presiden Mikhail Belikov masih hidup dan sempat berpidato. Melihat itu, agen 47 semakin yakin jika dirinya telah dijebak. Padahal dia telah membunuh sang presiden dengan tangannya sendiri. 47 pun menanyakan identitas sang klien. Namun operator cuma terdiam, tak ada jawaban. Karena kasus penembakan itu, Inspektur Mike datang ke Rusia untuk penyelidikan. Mike merasa ada kejanggalan, sebab pria yang dia kejar yang disebut hantu selama 3 tahun belakangan ini tak pernah melakukan kesalahan terhadap targetnya. Di tengah itu bawahannya menginformasikan telah menemukan keberadaan sang hantu di sebuah hotel sekitaran sana. Mike merasa yakin jika instasinya lah yang berhak memegang komando. Dirinya pun bergegas.
Tapi sesampainya di lokasi malah komandan tentara ini yang memberikan komando dengan memerintahkan bawahannya menyergap sang hantu atas perintah Kepala Kepolisian Rahasia atau disingkat FSB. Mike meminta menghentikan penyergapan dan memperingati tentang siapa yang sedang mereka lawan. Dan itu membuat komandan kebingungan mau mengikuti perintah Inspektur Mike atau Pak Kepala FSB yang bernama Yuri ini. Di sisi 47 atau sang hantu tengah menerima telepon secara pribadi dari agen informasi yang bernama Diana. Diana mengatakan jika sang klien adalah Belikov yang tak lain sang presiden sendiri. Diana juga mengatakan jika keberadaan 47 telah diketahui. Bersamaan dengan itu 47 juga merasakan keanehan sehingga dirinya pun mulai beraksi. Empat tujuh menumpas para penyergap itu dengan senyap. Di sisi Inspektur Mike telah mewanti-wanti menangkap 47. Mike pun menemukannya namun tak dapat menangkapnya. 47 kabur begitu saja di depan matanya. Setelah kejadian itu 47 mulai menarik benang merah siapakah yang menjebak dirinya, dan itu dimulai dari yang disebut dengan saksi mata. 47 pun mencari dan menemukan keberadaan Nika lalu menginterogasinya. Nika membeberkan jika yang berpidato bukanlah presiden, melainkan kembaran pengganti presiden. Dan adik presiden yang asli yang bernama Udre Belikov memiliki bisnis gelap di bidang perdagangan wanita, narkoba, hingga senjata yang sampai kini menjadi incaran CIA dan FSB. Namun kakaknya yang seorang presiden selalu melindunginya, sehingga dirinya tak tersentuh oleh siapapun. Nika juga menceritakan kisah kelamnya akibat Udre yang membuat 47 tak jadi membunuhnya. 47 pun memutuskan untuk membawa Nika bersamanya. Ketika mereka berdua hendak meninggalkan kota dengan kereta, 47 sudah merasakan kehadiran agen lain. 47 pun meminta Nika naik duluan, sedangkan dirinya bersiap memancing orang-orang yang menargetkan dirinya. Di sisi Inspektur Mike terlihat di lokasi. Dia datang ke stasiun karena yakin semua jalur pelarian 47 telah ditutup dan hanya jalur kereta tersebutlah yang masih beroperasi. Terlihat juga Ketua Yuri di lokasi, namun Inspektur Mike lebih memilih mengikuti agen gundul yang berpenampilan sama seperti 47. Kembali ke agen 47 yang berhasil memancing agen lainnya dan melumpuhkannya. Namun dirinya malah mendapati banyak agen yang menargetkan dirinya. 47 pun mulai memburu mereka hingga di sebuah gerbong mereka bertemu dan saling menodongkan senjata. Karena 47 merasa dirugikan oleh jumlah, dirinya pun mengajukan pertarungan terhormat sesama agen. Keahlian 47 ini adalah yang terbaik, oleh sebab itu dirinya mampu menumpas mereka satu per satu. Setelah itu di sisi Inspektur Mike berhasil menemukan dan menyusul 47. Namun dirinya malah mendapati Jerkins yang terpergok. Mike pun mencoba bernegosiasi namun itu gagal. 47 menembak dirinya, tapi itu tak sampai membunuh mereka. Setelah kejadian itu mereka berdua mendapatkan perawatan hingga Ketua Yuri datang menghampiri. Ketua Yuri mengatakan lebih baik Interpol tak terlibat lagi dalam kasus 47.
Interpol juga lebih baik menyerahkan semuanya kepada FSB. Namun Inspektur Mike menolak. Setelah itu Inspektur Mike terus memata-matai Ketua Yuri hingga ke kantornya. Mike juga berhasil menyadap percakapan mereka dengan alat penyadap yang ia selipkan sebelumnya. Dari percakapan Ketua Yuri, Inspektur Mike mendapati jika yang menugaskan Ketua Yuri memburu sang hantu atau 47 adalah sang Presiden Rusia sendiri. Namun tiba-tiba kegiatan Mike dan Jerkins terhenti karena adanya beberapa petugas yang berpatroli. Petugas pun menginterogasi mereka, namun mereka berhasil lolos dengan sedikit beralibi. Kembali ke 47 yang tengah mengatur pertemuan dengan agen CIA yang bernama Agen Smith, dengan Nika sebagai perantara di antara mereka. Dengan memantaunya dari gedung sebelah, 47 mencoba bernegosiasi agar CIA membantunya lolos dari kejaran para Interpol. Dan sebagai imbalan 47 akan menghabisi Udre, orang yang CIA incar selama ini. Mendengar itu, Agen Smith pun mulai menjelaskan tentang kakak dari Udre, yang tak lain sang Presiden Rusia. Dan kenapa Presiden Rusia itu ditargetkan? Ya karena dia tak mau bekerja sama dengan kelompok garis keras, sehingga kelompok tersebut membunuhnya dan membuat kembaran pengganti presiden, menggantikan tempat sang presiden yang asli. Dengan menyetujui kesepakatan pembunuhan Udre, Agen Smith pun mulai mengungkapkan informasi tentang si Udre yang akan melakukan pertemuan dengan gembong senjata bernama Price di Istanbul. Agen Smith meminta 47 mengincar Price terlebih dahulu, dan setelah itu menyamar sebagai Price karena Udre dan Price belum pernah bertatap muka sebelumnya. 47 pun pergi ke Istanbul untuk melancarkan rencananya. Dia mulai mereservasi jam makan malam yang sama seperti Price. Dan dengan triknya 47 berhasil memasukkan obat diare ke dalam minumannya. Dan itu membuat Price merasa mules hingga harus bergegas ke toilet. Di sisi 47 pun mulai mengikutinya, dan dengan senjata yang telah ia siapkan di toilet, 47 berhasil menumpas para penjaga bersamaan dengan si Price itu. Kini 47 pun mulai menyamar sebagai Price, si penjual senjata. Dirinya mulai melakukan pendekatan dengan Udre, target utamanya. Namun itu tak bertahan lama. Salah satu bawahan Udre mulai curiga jika gembong senjata itu bukanlah Price, sehingga suasana menegangkan terjadi dan baku tembak pun tak terelakkan. Setelah banyak usaha, 47 berhasil memberondong mereka semua dan menghabisi si Udre. Setelah kejadian itu, 47 kembali ke Rusia dan berpisah dengan Nika karena 47 berniat terus memburu sang presiden. Di sisi Inspektur Mike mencoba mengidentifikasi barang-barang yang 47 tinggalkan di hotel sebelumnya. Mike penasaran untuk apakah benda yang seperti kunci itu. Di tengah itu TV memberitakan kematian Udre, adik sang presiden Rusia, dan atasannya meminta Mike tak menginvestigasi kejadian itu karena adanya tekanan dari menteri dan para petinggi Rusia. Mike yakin sang hantu terlibat, namun ditutup-tutupi oleh FSB. Dan setelah melihat berita itu, Mike juga semakin yakin jika sang hantu akan menargetkan Presiden Rusia di pemakaman adiknya. Di sisi Ketua Yuri dimaki-maki oleh kembaran pengganti presiden karena kegagalannya dalam menumpas 47 dan Nika. Presiden pengganti mengungkapkan jika dirinya mengalami proses yang amat menyakitkan untuk mengubah wajahnya seperti Mikhail Belikov. Dan jika 47 dan Nika mengungkap kebenaran adanya sang kembaran pengganti, tamatlah riwayat kita semua. Setelah pertemuan itu, Ketua Yuri merasakan keanehan di kantornya yang tiba-tiba mati lampu.
Dia pun mulai menyusuri, namun naas 47 berhasil menculiknya dalam senyap. Dengan direndam seluruh badan dan radio komunikasi diselotipkan di tangannya, 47 mengancam. Jika radio berbunyi, Yuri harus memerintahkan anak buahnya menembak sang presiden. Dan jika dalam 30 detik tak menjawab, generator berdaya 3000 ampere di depannya itu akan menyala secara otomatis dan itu akan membunuhnya dalam sekejap. Berganti ke gereja di mana upacara pemakaman Audrey akan dilaksanakan. Sang presiden datang dengan pengawalan ketat dari pasukan khusus Rusia hingga Interpol. Kali ini atasan Mike memerintahkan mengerahkan segalanya untuk menangkap 47. Sedangkan si ketua Yuri terus mewanti-wanti radio di tangannya itu berbunyi. Dan ketika presiden mulai berpidato, radionya itu pun berbunyi sehingga ketua Yuri memerintahkan agennya untuk menembak sang presiden. Namun penembakan itu gagal karena uletnya kaca anti peluru di depannya. Presiden pun mulai diamankan oleh pasukan khusus. Namun 47 berhasil menyamar sebagai salah satu dari mereka. Presiden pun tertangkap dan diseret ke suatu ruangan hingga akhirnya sang presiden pun mutiar. Di sisi Inspektur Mike telah mengetahui jika benda yang ditinggalkan 47 di tragedi sebelumnya adalah sebuah kunci ruangan Uskup Agung dan itu membuatnya bergegas ke sana. Namun atasannya berhasil menguping percakapan Mike sehingga dia memerintahkan helikopter melulu lantakan ruangan Uskup Agung. Di sisi 47 merespon dengan cepat sehingga dirinya berhasil selamat. 47 pun mulai angkat tangan dan menyerahkan diri. Inspektur Mike pun datang dan berhasil menangkap dirinya. Interpol berusaha membawa 47 dengan keamanan penuh. Namun agen Smith dari CIA menghadang di tengah perjalanan. Sehingga itu mengalihkan perhatian Inspektur Mike dan Interpol lainnya. Dan tanpa para Interpol sadari, 47 pun berhasil kabur dari pengawalan mereka. All you men to the rear of that vehicle. You don't have jurisdiction here. We aren't here. Oh, Jesus Christ. Ternyata itu adalah bantuan yang diinginkan 47 dari agen Smith sebelumnya. Setelah kejadian yang melelahkan itu, Inspektur Mike pun balik ke kediamannya. Namun dirinya tiba-tiba dikagetkan kehadiran 47 yang telah menanti. 47 pun tutup poin ingin Interpol tak mengejarnya lagi. Dan sebagai bukti sebuah mayat yang nampak seperti dirinya itu. 47 mengancam Mike bersaksi jika mayat itu adalah hantu yang selama ini Interpol kejar. Dan setelah itu cerita pun tamat, film pun buyar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.